Perkenalkan, nama saya Edo Aji Nugroho dari kelas MN23J Prodi Manajemen Universitas Buana Perjuangan Karawang. Saya akan sedikit menjelaskan tentang Undang-Undang KUP pasal 44 dan 45. Untuk yang pertama pasal 44, yakni tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan. Pasal ini mengatur prosedur yang harus diikuti oleh wajib pajak untuk melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Beberapa poin pentingnya antara lain: 1. Hak wajib pajak. Wajib pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan banding atau peninjauan kembali atas keputusan pajak yang dianggap tidak sesuai. Yang kedua, hak untuk mendapatkan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi jika terdapat kelebihan pembayaran. Yang ketiga, kewajiban wajib pajak, yakni melaporkan surat pemerintahan SPT secara benar, lengkap, dan jelas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang keempat, ada membayar pajak yang terutang tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi. Yang kelima, ada penyederhanaan prosedur. Dalam KUP 2022 terdapat upaya untuk menyederhanakan prosedur pelaporan dan pembayaran pajak guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pasal 45, yakni sanksi administrasi dan penyelesaian sengketa. Pasal ini berfokus pada sanksi administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan, serta prosedur penyelesaian sengketa. Poin-poin utamanya ini: yang pertama, sanksi administrasi, yaitu denda atas keterlambatan pelaporan SPT atau pembayaran pajak. 2. Bunga atas kekurangan pembayaran pajak yang ditemukan melalui pemeriksaan. Yang ketiga, ada penyelesaian sengketa, yakni wajib pajak dapat mengajukan keberatan atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. Jika keberatan ditolak, wajib pajak dapat melanjutkan proses ke pengadilan pajak. Yang keempat, tujuan sanksi, memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh, mendorong kepatuhan sukarela melalui penegakan hukum yang adil. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Hani Aurora Tali. Di sini saya akan menjelaskan inti dari pasal 46 sampai pasal 49. Pasal 46, hak mendahulu. Jika penundaan atau angsuran pajak disetujui, hak mendahulu negara atas piutang pajak tetap berlaku selama 5 tahun, dihitung sejak batas akhir penundaan atau angsuran terakhir. Pasal 47, pelunasan pajak. Keberatan tanpa banding, pelunasan paling lama 1 bulan dari SK keberatan. 2. Banding, pelunasan 1 bulan dari putusan banding. 3. Setuju seluruh hasil pemeriksaan, lunas 1 bulan dari SKP. 4. Wajib pajak kecil atau di daerah tertentu, diberi waktu 2 bulan. Pasal 48, atau status utang pajak. Selama proses keberatan atau banding, jumlah pajak yang disengketakan belum dianggap sebagai utang dan tidak bisa dikompensasikan dengan kelebihan bayar. Ini juga berlaku untuk sanksi administrasi terkait. Pasal 49, surat teguran. Surat teguran diterbitkannya jika pajak tidak dibayar sesuai batas waktu, pasal 45 dan pasal 47, dan disampaikan 7 hari setelah jatuh tempo. Berlaku juga untuk kasus tidak ajukan keberatan banding, tidak bayar setelah putusan banding, dan klaim pajak dari negara mitra. Selanjutnya, saya Nur Masari akan menjelaskan lebih lanjut mengenai penagihan dalam pasal 50, yaitu peraturan pemerintah berisi menegaskan bahwa pelaksanaan teknis atau ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak atas jumlah pajak yang masih harus dibayar
itu diatur dalam peraturan menteri, khususnya Kementerian Keuangan, guna untuk memastikan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efektif dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan administrasi perpajakan. Selanjutnya di pasal 51 sampai 53 ini mengenai kuasa wajib pajak. Apa itu kuasa wajib pajak? Hak yang diberikan kepada wajib pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 51, penunjukan kuasa wajib pajak. Wajib pajak dapat menunjukkan kuasa dengan syarat kuasa untuk menjalankan hak, memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, itu kuasa tersebut berupa atau yang memiliki kuasa hak itu yaitu satu konsultan pajak, kedua pihak lain mengenal keluarga, misalkan staf atau profesional pajak, terus yang kedua keluarga, yaitu seperti suami, istri, atau keluarga, saudara, atau semendak sampai derajat kedua, kecuali jika berasal dari keluarga. Kompetensi tertentu meliputi apa aja sih, yaitu pendidikan, sertifikasi profesional, dan pembinaan dari asosiasi atau Kementerian Keuangan. Ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa swasta memiliki kapasitas teknis atau dapat bertindak atas nama wajib pajak dengan benar. Dan selanjutnya adalah pasal 52 mengenai tanggung jawab dan batasan kuasa. Itu berisi satu, ada kuasa hanya bisa bertindak sesuai dengan surat kuasa hukum. Yang kedua, dalam menjalankan peran tersebut, kuasa wajib mentaati semua ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan. Yang ketiga adalah larangan bagi kuasa. Larangannya apa? Tidak diperbolehkan melanjutkan tugas jika menghalang-halangi pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau dipidana karena melakukan tindak pidana perpajakan dan lain-lainnya. Pasal 53 yaitu mengenai pengawasan oleh Menteri Kuasa Wajib Pajak, berisi Menteri Keuangan berwenang mengatur yang pertama adalah pembinaan, yang kedua pengembangan, yang ketiga pengawasan terhadap konsultasi pajak dan pihak lain, dan bukan keluarga ya, yang menjadi kuasa wajib pajak. Nah, tujuan pengawasan ini agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan oleh kuasa tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sekian dari saya mengenai pasal 50 sampai 53. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya. Oke, baik Kakak Indah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ervita Sabriana Kurniawati, saya dari MN23J. Saya akan menjelaskan tentang pasal 54 sampai 56. Pasal ini membahas mengenai rahasia jabatan. Yang pertama, pasal 54 mengatur bahwa pejabat dan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan dilarang memberitahukan hal-hal yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatannya. Jadi, pejabat pajak dan pihak terkait wajib merahasiakan informasi perpajakan yang diperoleh dalam jabatannya, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh undang-undang seperti keperluan peradilan atau atas permintaan instansi tertentu yang berwenang menurut hukum. Lanjut, pasal 55. Pasal 55 ini mengatur tentang penghentian atau penangguhan pemeriksaan lapangan dalam proses pemeriksaan pajak. Pasal 55 ini menekan pentingnya transparansi dan komunikasi yang jelas antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam proses pemeriksaan pajak. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa wajib pajak mendapatkan informasi yang tepat waktu mengenai status pemeriksaan mereka. Oke, kita lanjut ya ke pasal 56. Pasal 56 ini mengatur tentang pembatalan SKP atau bisa disebut pembatalan surat ketetapan pajak.
yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pasal ini menetapkan bahwa pembatalan SKP hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesalahan dalam proses penerbitan yang disebabkan oleh kesalahan administrasi atau kesalahan dalam penetapan pajak. Selain itu, pembatalan SKP juga dapat dilakukan apabila terdapat keputusan pengadilan yang menyatakan bahwa SKP tersebut tidak sah. Jadi itu ya teman-teman ya. Pokoknya intinya yang pertama kita harus merahasiakan, yang kedua ya harus transparansi dan komunikasi yang jelas dalam antara otoritas pajak dan wajib pajak dalam proses pemeriksaan, dan yang ketiga jika terjadi kesalahan bisa mengajukan pembatalan SKP atau surat ketetapan pajak. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nur Fadila. Di sini saya akan menjelaskan inti dari pasal 57 dan juga pasal 58. Nah, untuk pasal 57 sendiri, ini memberikan pedoman pelaksanaan prosedur persetujuan bersama atau MAP dalam berbagai tahap proses penyelesaian sengketa perpajakan. Jika kesepakatan MAP tercapai sebelum terbitnya keputusan formal, seperti keberatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, putusan banding, atau peninjauan kembali. Nah, maka Dirjen Pajak wajib menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat keputusan persetujuan bersama atau SKPB. Setelah wajib pajak mencabut permohonan atau gugatan yang sebelumnya diajukan. Nah, lalu ketentuan ini menegaskan bahwa penyelesaian melalui MAP dapat menggantikan proses formal sepanjang syarat dalam pasal 56 terpenuhi, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa lintas yurisdiksi secara efisien dan kolaboratif. Nah, lalu untuk inti dari pasal 58 yaitu mengatur bahwa apabila prosedur persetujuan bersama atau MAP menghasilkan kelebihan pembayaran pajak bagi wajib pajak atau WP, maka pemerintah wajib mengembalikannya. Nah, namun pengembalian tersebut tidak disertai bunga dan akan lebih dulu diperhitungkan untuk melunasi utang pajak wajib pajak yang masih ada. Nah, ini mencerminkan perlindungan hak wajib pajak sekaligus efisiensi fiskal bagi negara. Nah, apabila MAP tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dikembalikan ke jalur formal perpajakan nasional, seperti keberatan, banding, atau peninjauan kembali. Nah, ketentuan ini menunjukkan sistem perpajakan Indonesia mengakomodasi penyelesaian sengketa lintas negara secara adil, efisien, dan tidak memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak. Baik, perkenalkan, saya Sri Putri Anovia akan menjelaskan sedikit tentang Pasal 59 KUP 2022, pembahasan tentang pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah proses pengumpulan dan analisis bukti untuk menentukan apakah terdapat dugaan tindakan pidana perpajakan. Dan penyidikan adalah proses pengumpulan dan analisis bukti untuk membuktikan tindakan pidana perpajakan. Tujuannya yaitu untuk menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk melakukan penyidikan dan membuktikan tindakan pidana perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan dilakukan oleh pejabat Direktorat Jenderal Pajak yaitu DJP yang berwenang. Proses ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan pajak dan menindaklanjuti dugaan tindakan pidana perpajakan. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Karli Randani. Saya akan mempresentasikan pasal 60 sampai pasal 62. Pasal 60 yaitu penyidik melakukan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 44 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam hal terjadi tindak pidana di bidang perpajakan dan diperoleh bukti permulaan. Yang nomor 2, bukti permulaan bagaimana dimaksud pada ayat 1. Berasal dari kegiatan yaitu ada 3. Yang pertama, pemeriksaan bukti permulaan, lalu penanganan tindak pidana yang diketahui seketika, dan pengembangan penyidikan.
Nomor 3, dalam melakukan penyidikan, bagaimana dimaksud pada ayat 1, penyidik berwenang memanggil saksi atau tersangka untuk diperiksa berdasarkan surat panggilan yang sah. Nomor 4, saksi atau tersangka, bagaimana dimaksud pada ayat 3, wajib memenuhi panggilan berdasarkan surat panggilan yang sah. Nomor 5, pemanggilan saksi atau tersangka, sebagaimana dimaksud pada ayat 3, yaitu dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai hukum acara pidana. Selanjutnya ada pasal 61, yaitu penetapan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan dapat dilakukan tanpa didahului pemeriksaan sebagai saksi apabila yang bersangkutan telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar. Nomor 2, penetapan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada 2 alat bukti yang sah. Nomor 3, pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilakukan apabila bersangkutan telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar. Nomor 4, dalam hal tersangka tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban sesuai tersangka tidak dapat dilakukan oleh kuasa atau penasihat hukum. Selanjutnya ada pasal 61, yaitu pasal tersangka tidak dipenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Penyidik melakukan tindakan berupa yaitu mengumumkan pemanggilan tersebut pada media skala nasional dan internasional, lalu mengusulkan tersangka masuk dalam daftar pencarian orang dan meminta bantuan kepada pihak berwenang untuk dicatat dalam red notice. Nomor 6, dalam hal ini penyidikan dinyatakan tidak lengkap oleh penuntut umum. Penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada penuntut umum dapat dilakukan tanpa kehadiran tersangka apabila: pertama, tersangka telah dipanggil secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar. Lalu yang kedua, penyelidik telah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 5. Selanjutnya nomor 7, dalam melaksanakan kewenangan penyelidikan sebagaimana diatur dalam pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, penyidik dapat meminta bantuan aparat penegak hukum yang berupa bantuan teknis, bantuan taktis, bantuan upaya paksa, dan bantuan konsultasi dalam rangka penyelidikan. Nomor 8, apabila penegak hukum lain sebagaimana dimaksud pada ayat 7 harus memberikan bantuan sesuai dengan permintaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada pasal 62. Dalam hal pelaksanaan penyidikan, Menteri berwenang menerbitkan keputusan pencegahan. Lalu nomor 2, keputusan pencegahan bagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup keputusan pencegahan, perpanjangan masa pencegahan, dan pencabutan pencegahan. Nomor 3, Menteri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada Direktur Jenderal Pajak untuk dan atas nama Menteri. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya dari pasal 63. Untuk poin pertama yaitu untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan menteri, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan dalam jangka waktu paling lama 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Poin kedua yaitu permintaan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 1 kali jumlah kerugian pada pendapatan negara. Kemudian poin yang ketiga. Poin ketiga yaitu penerapan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur sebagai berikut. Yang pertama, dalam hal wajib pajak atau tersangka diancam secara alternatif lebih dari 1 sanksi pidana, diterapkan sanksi administratif yang paling tinggi. Atau dalam hal wajib pajak atau tersangka diancam secara kumulatif lebih dari 1 sanksi pidana, diterapkan sanksi administratif secara kumulatif. Poin yang keempat,
Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan pemulihan kerugian pada pendapatan negara. Poin kelima, kerugian pada pendapatan negara atau jumlah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dihitung sesuai dengan ketentuan pasal 44B ayat 2 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Poin keenam, dalam mengajukan permintaan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri dapat melimpahkan kewenangan permintaan penghentian penyidikan kepada pejabat yang ditunjuk. Poin ketujuh, berdasarkan permintaan penghentian penyidikan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, Jaksa Agung dapat melimpahkan kewenangan penghentian penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada pejabat yang ditunjuk. Baik, selanjutnya pasal 64. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, pasal 61, pasal 62 diatur dalam Peraturan Menteri. Selanjutnya dari pasal 65 poin pertama, dalam hal perkara pidana telah dilimpahkan ke pengadilan, terdakwa tetap dapat melunasi kerugian pada pendapatan negara atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 dan ayat 3. Poin yang kedua, pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjadi pertimbangan penuntutan tanpa disertai penjatuhan pidana penjara, dan juga pelunasan kerugian kepada pendapatan negara atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 dan ayat 3. Poin ketiga, pelunasan sebagai yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan setelah menerima informasi kerugian pada pendapatan negara atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 dan ayat 3 dari Direktur Jenderal Pajak. Poin keempat, kerugian pada pendapatan negara atau jumlah pajak beserta sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai dengan ketentuan pasal 44B ayat 2A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam hal pembayaran, poin kelima, dalam hal pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak, tersangka atau terdakwa pada tahap penyidikan sampai dengan persidangan belum memenuhi jumlah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 ayat 2 dan ayat 3. Poin yang keenam, pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 atau ayat 5 diperhitungkan sebagai pembayaran kerugian pada pendapatan negara atau pidana denda dalam hal terdakwa terlebih dahulu. Pertama, mengajukan permohonan surat keterangan pembayaran kepada Direktur Jenderal Pajak dan menyampaikan surat keterangan pembayaran yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A kepada penuntut umum.